Oi, cuy. Sambil gue ngabisin kopi dan makanan ini, di video kali ini gue pengen ngevlog ringan aja ya. Dalam 1 minggu ke depan gue bakal upload pervlogan gue ala-ala gue gak jelas gitu ya. Gue sekedar kasih tahu aja ke lu bahwa jiwa vlog gue itu gak ada cuy. Jiwa vlogging gue itu gak ada. Mungkin dalam 1 minggu ke depan video-video yang diupload itu kayaknya random banget dan sampah banget. Biasanya gue upload sampah kan. Dan ini mungkin yang diupload sampahnya dari sampah jadinya makin ampas. Itu aja yang gue upload. Jadi lu mending nontonnya pakai wifi aja biar gak ngabisin kuota lu yang berharga untuk video ampas ini. Cuy, sekarang ini ceritanya gue mau mandi ke Tirtempul yang dekat dengan rumah gue. Jadi gue diharuskan pakai motor untuk ke sana. Ini motor kesayangan gue, motor Vario CBS 125 yang mesinnya itu bagus banget. Tiap kali ada tanjakan gue harus nurunin penumpang gue supaya biar cepet sampai di atas. Lu bisa lihat betapa sayangnya gue ke motor ini. Motor ini selalu bersih sampai ada bercak-bercak atau corak gitu coy, yang membuat kesan motornya semakin bagus coy, elegan. Oke, gue langsung aja berangkat daripada ngeliatin body kinclong motor gue. Lu bisa nikmatin perjalanan gue yang dekat ini. Saat ini gue ngelewatin jalan raya Singapadu Tengah untuk menuju Pura Tirtempul di Banjar Kediri Cilekarang. Gue nyaranin lu kalau kesini itu sore hari untuk menghindari keramaian coy. Gue kali ini perginya pagi. Lu bisa lihat jalannya begitu sepi sampai gue bisa gas-gas pol gitu. Intinya lu harus hati-hati di jalan, minimal 1 menit sampai kalau dari Banjar gue. Oke coy, ini udah hampir sampai. Jalannya agak menurun jadi gue skip aja videonya karena bahaya pakai set tangan. Dikarenakan rem gue itu sangat bagus sampai gue bisa tetap meluncur walau gue menggunakan remnya. Coy, gue udah sampai. Inilah tempatnya, bagus banget kan. Lu bisa lihat sungainya, airnya sangat bagus coy, berwarna coklat gitu, coklatos. Mungkin karena kemarin hujan jadi airnya berubah, tapi tenang, gue gak mandi di sana sekarang. Gue mandinya di pancoran sini biar terhindar dari panu. Tapi kali ini gue serius coy, airnya tuh bagus, bening banget. Selain itu pemandiannya juga dipisah, yang pastinya sudah aman. Lu bisa lihat dari atas sana di sini. Di sini tempat pemandian cewek atau wanita dan di sini pria. Oke coy, gue mandi dulu aja supaya bersih sampai ke otak gue. Pokoknya asik banget deh main air di sini, sumpah. Coy, lu pada sehat kan? Di video kali ini gue mau pergi ke sungai juga, tapi tempatnya berbeda dari yang kemarin. Lu bisa lihat sendiri, gue ngambil makanan gratis di warung yang dimana warung itu milik gue. Semua makanan ini mau gue bawa ke sungai coy. Oh iya, untuk lu pada yang belum nonton konten gue yang sebelumnya, itu link di deskripsi. Kalau lu penasaran, itu kontennya sampah banget sumpah.
di konten yang ini juga. Tapi untung kali ini videonya lebih jelas daripada yang kemarin, hingga bisa membuat lu pada makin pinter. Kali ini kembali gue menggunakan motor Vario gue. Kalau lu tanya lokasi sungai ini lebih dekat daripada yang kemarin, gue udah rekam full dari rumah sampai lokasi tanpa gue skip, biar lu pada tahu dekat rumah gue sungainya banyak. Sebenarnya satu, tapi tempatnya aja berbeda. Oke, kali ini gue gak sendirian, ada adik sepupu gue dan temannya juga ikut. Kalau lu yang nonton cewek, siapkan tetes mata kalau lu gak mau mata lu sakit lihat ketampanan mereka. Sedikit cerita tentang alat yang gue pakai merekam. Gue pakai HP Poco F2 Pro Xiaomi. Hasilnya itu bagus, rada-rada gempa gitu. Tapi gue edit lagi di Google Foto supaya hasilnya stabil. Kalau gak gue edit, kasihan lu pada tiap hari nonton gempa. Takutnya lu itu trauma. Oke, ceritanya tamat. Balik lagi ke jalan. Sekarang gue udah sampai di parkiran. Seperti yang gue bilang, tempatnya itu deket banget, deket dengan peristirahatan terakhir. Lu pada bisa lihat lokasinya di Apit kuburan jadi. Lu jangan macam-macam di sini. Selain lokasi mandi di sini juga bagus banget kalau mau mancing. Lu bisa lihat di bawah sana. Itu tempat gue sering mancing. Ikannya itu banyak banget sana. Tiap gue mancing itu selalu pulang gak bawa ikan, karena ikannya lagi pada PPKM. Nah, sekarang gue udah sampai. Airnya bagus seperti kemarin. Lu bisa lihat rada-rada coklat gitu. Apa kau bilang coklat? Coklat! 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 Sebelum gue mandi, gue makan dulu. Ada sate, tempe, yang bulat tuh gue lupa namanya. Ya pokoknya nikmatin aja dulu sambil nyantai gitu. Mereka berdua udah pada gak sabaran mandi. Yang satunya udah nyari posisi di pojokan sana, dan satunya masih di sini bengong ngayalin mantannya. Woi, apa kabar coy? Kali ini gue mau pergi ke Pantai Sabel. Kalau di Bali tuh nyebutnya Sabel, tapi tulisannya Sabah. Oke. Kalau lu tanya, Goblok! kalau lu tanya lokasinya, sudah pasti gue gak tahu coy. Karena itu gue pergi gak sendirian. Gue kembali bersama mereka yang kemarin ikut ke sungai. Dan sebenarnya mereka juga yang ngajakin gue ke Pantai Sabel ini. Jadi gue ikut mereka aja gitu.
Kali ini gue perginya sore sekitar jam 5. Dan motor yang gue bawa itu motor NMAX, bukan Vario kayak kemarin lagi. Karena motor Vario gue masih dibawa sama bapak gue pergi. Ini baru gue mau keluar, gue udah disambut banyak anak-anak yang lewat naik sepeda. Ini anak-anak desa gue, jadi lu pada mesti baik-baik ya. Sedikit cerita, sebelum berangkat, gue tadi sebenarnya gak ada niat pergi, tapi gue males aja di rumah diem. Ya udah, gue keluar bentar, mumpung ada yang diajak gitu. Lihat coy, ini cerah banget, udaranya enak banget. Emang kayak mendung-mendung gitu, tapi nggak hujan-hujan coy. Ya udah, akhirnya sikat, langsung gue gas. Siapa tahu ada cewek jomblo besar juga coy. Tadinya gue kan mau naik motor Vario, tapi karena dibawa bapak gue, jadi gue pakai makeup ini aja. Emang sih lebih bagus, tapi motor Vario itu motor kesayangan gue. Karena kalau naik Vario itu sudah pasti ada momen yang menarik coy. Contohnya kemarin saat gue mau ke pantai Purnama, gak jadi karena ban motor gue pecah. Jadi gue diam di bengkel. Ya gimana, motornya gak mau pergi. Tapi ya udahlah, nanti gue ulang ke sana lagi. Lu bisa nikmatin dulu perjalanan ini, jadi santai saja ya. Oke, sekarang gue udah di Pantai Sabel. Tadi gue kesel banget coy. Itu karena gue gak dapet tempat parkir. Parah banget sumpah. Tapi pada akhirnya gue dapat juga, dan akhirnya sampai di tempat ini juga. Sekedar info, kalau di pantai ini yang menarik bukannya pantai, tapi lapangan luas nih coy. Lu bisa duduk santai, minum-minum air putih bareng teman-teman lu, olahraga, jalan-jalan, lihat hewan, nyari cewek. Pokoknya paket komplit ada di sini coy. Gue sekedar mengingatkan juga ke lu bahwa di lapangan ini banyak ranjau berbahaya coy. Gue berani jamin lu bakalan otomatis menghindar kalau lu lihat ini. Gue gak mau sebutin namanya apa. Yang pasti kalau lu jalan lihat ke bawah coy. Lu harus lihat ke bawah supaya dapat menghindari ranjau ini. Oke, segini aja dulu. Gue mau refresh mata, nyari yang bening-bening. Jadi sampai jumpa coy. Woi coy, kali ini gue berada di Karangasem, Desa Muncan. Nah, kenapa gue bisa di sini? Karena gue mau ngayah menggambel.
Ngayah itu kalau diartikan merupakan istilah bagi seseorang atau kelompok yang bekerja dengan tulus ikhlas tanpa mendapatkan imbalan secara material. Kalau secara internasional, konsep ngayah sangat mirip dengan konsep relawan. Namun dalam ngayah tetap mengikuti kaidah adat dan aturan sosial yang berada di masyarakat Bali. Jadi itu arti ngayah, biar lu pada paham. Nice. Gue aja baru tahu sebenarnya. Goblok. Gue kesini gak sendirian coy. Sorry, gue juga gak sempet rekam waktu di jalan karena gue gak tahu jalan coy. Tapi intinya sih gue takut kalau masih rekam gitu nanti malah gue yang ditinggal coy. Kalau untuk puranya sendiri itu gue lupa namanya. Tapi kemarin gue inget kok. Ini sekarang gue berada di rumah teman gue. Ya sambil nunggu jam ngayah menggambarnya coy. Jadi kita istirahat sini. Gue kesini berangkatnya itu jam 11 pagi. Jam 11 itu siang atau pagi sih? Ya gitulah. Jancuk. Nah di sini gue beli minuman. Kalau di daerah lu namanya apa? Itu isinya campuran. Pokoknya mantap coy. Di sini tuh kalau siang udaranya bagus banget coy. Rada-rada panas gitu sih. Makanya gue beli minuman dingin. Di sini gue dan teman-teman gue dikasih banyak sekali makanan. Ada sate, lawar, dan makanan lainnya. Dan tetap ada minumannya coy. Nice. Gue di sini makannya banyak banget. Sate saja gue habisin sekitar 15 tusuk. Ya wajar sih karena memang agak kelaparan datang dari jauh. Untuk menggambarnya itu gue gak rekam ya, karena bukan itu tujuan gue. Ini gue dan teman-teman gue sudah berada di puranya. Walaupun kami sampai jam 1 siang, tapi ternyata mulai menggambalnya itu jam 5 sore coy. Jamnya lumayan lentur sih. Mungkin yang dipakai itu setelan web. Jadi agak melar. Dan untuk selesainya itu jam 7 malam. Jadi nggak lama. Cuma waktu makan aja yang lama. Oke coy, ini gue sudah mau pulang karena sudah malam. Di sini kalau malam itu malah dingin banget, jadi harus siap perubahannya. Dan salam malas ngevlog. Tada! Yoi coy, video kali ini gue mau vlog gak jelas lagi coy. Soalnya gue kesel tadi. Gue niat maunya ke sungai mau mandi, tapi hujan coy. Kesel banget gue. Soalnya udah di motor gue tadi. Dan akhirnya gue taruh lagi motornya. Dan makanannya gue makan di rumah tadinya. Dan mandi pun terpaksa di rumah. Dan pastinya gue batal sungai coy. Padahal udah niat banget tadi ke sungai. Soalnya mau nyari sungai yang banyak batunya. Dan kita duduk-duduk di atasnya gitu. Tapi ya gimana lagi, cuacanya mendukung hari ini. Mendukung untuk diam di rumah. Ya sekarang ini gue sambil makan ya. Yang gue makan tuh perbekalan tadi coy. Ada sate sama tahu gitu. Sate ayam.
Satenya sendiri itu gue ambil di warung gue sendiri, gratis cuy, untuk gue. Kalau lu bayar ya. Bangsat kau. Sambil makan itu kita lihat-lihat sekeliling dulu. Ini rumah adik gue, dan rumah gue ntar aja, udah sering lu lihat kayaknya. Ini banyak sekali, ada apa ini namanya, coconut, apa namanya, buah kelapa yang diukir gitu ya, pokoknya buat hiasan tuh bagus banget gitu. Di rumah gue ada 2, dan di rumah adik gue ada 2, jadinya ada 4, tapi lebih bagus yang punya adik gue ya. Entah bagaimana caranya tuh, pokoknya lebih bagusnya dia. Ya gue cuman mau ngomong-ngomong gitu aja coy. Ya intinya gue males banget sekarang coy, mau keluar batal coy. Ya jadinya bikin konten gak jelas dulu. Mungkin besok ya kita ke sungai lagi, semoga besok hujan coy, biar tambah gak jelas lagi konten gue coy. Ya pokoknya tunggu aja besok ya. Oke, sekian untuk konten hari ini ya, kita jumpa lagi besok. Bye, salam malas vlog. Halo cuy, di video kali ini gue bakalan membersihkan kandang akuarium cupang gue, toples ya, toples cupang gue. Jadi pandangin terus ya, kita mau bersihkan gitu. Oke. Nah oke cuy, sekarang gue sudah mengambil ikan cupang gue, itu ada di sini. Ini airnya belum diganti sekitar 1 bulan, jadi kelihatannya kotor. Kalau nggak kotor kan nggak gue cuci. Gue sendiri aja belum mandi nih. Itu saja. Selain itu gue harus mempersiapkan alat-alat. Satu alat sih, ini spons ya, buat bersihin kacanya. Dan 1 toples kecil ini, bukan toples, botol lah, buat wadah pengganti gitu, buat si cupangnya untuk sementara. Oke, sekarang gue sudah di bawah. Jadi pertama itu kita akan memisahkan ikan cupangnya dari wadah yang kotor ini ke toples ke wadah yang kecil ini. Jadi kita buang aja airnya, atau kita bisa isi dulu. Kita buang aja airnya. Gue ngambilnya pakai tangan aja, gue gak punya alat-alat ngambil ikan gitu, tapi gue udah sering. Kok gak dapat ya. Ini ikan cupang gue. Nah sekarang kita habisin aja airnya. Oke, sekarang ikannya sudah terpisah. Jadi tunggu gue nyuci ini dulu, nyuci toplesnya. Nanti kita balikin lagi ikan cupangnya ke toples ini. Prosesnya cuman gitu aja biar cepat gitu. Gak usah lama-lama coy.
Gue aja belum mandi coy. Oke, yuk kita cuci dulu. A few moments later. Oke, sekarang airnya sudah bersih dan toplesnya juga. Jadi kita bisa membebaskan ikan cupang ini dari botol yang kecil ini supaya dia bisa berlari-lari. Maksudnya berenang. Supaya dia bisa berenang di tempat yang lebih besar. Kita akan rilis dia. Ini dia master kita, cupang, master cupang. Dan cari. Sekarang dia sudah kembali ke tempatnya. Sedikit cerita tentang cupang ini. Dulu dia pernah sakit, badannya tuh mau bolong gitu. Gue gak ngerti juga apa masalahnya. Tapi gue kasih dia apa namanya, minyak gitu, minyak. Pokoknya kita sering gunakan buat ngobatin luka untuk manusia. Itu gue kasih ke airnya dia. Dan ternyata dia sembuh juga gitu loh. Dan pada akhirnya karena dia sembuh, gue udah bilang kalau dia bisa sembuh, gue bakal rawat dia. Jadi ya udah, karena dia sembuh, sekarang gue rawat dia. Gue kasih dia wadah seperti ini biar bagus. Dan juga gue taruh di kamar gue. Jadi gue benar-benar menyayangi hewan nih, ikan ini. Ikan maksudnya, ikan. Oke, kita bawa ke atas dulu. Untuk prosesnya sudah selesai. Oke cuy, toples dari air dari ikan cupang gue sekarang udah bersih banget. Jadi giliran gue yang harus mandi. Sekarang giliran gue ya. Jadi kita akhiri aja video ini, sambil nanti gue bakal liatin ikannya berenang seperti ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Meskipun videonya abal-abal seperti ini, ya kita kurangan tripod gitu, jadi gak masalah. Ya seadanya aja ya. Sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton. Salam malas ngevlog. Oke, selamat malam cuy. Di video kali ini gue bakalan mandi di Pura Tirtampul. Kali ini mandinya agak kemalaman. Tadi habis olahraga. Jadi ikuti gue terus ya. Kita lihat suasana di sana malam hari. Ini gue sudah di perjalanan. Gue perginya dengan adik gue. Dan ini gue lewat jalan gang di dekat rumah gue. Sekarang ini sudah sekitar pukul 6.30-an ya. Sudah mulai gelap gitu. Tadi gue habis olahraga, jadi gue mandinya agak kemalaman seperti ini. Dan entah kenapa gue pengen ke sungai. Ya gue pergi aja itu. Mumpung adik gue juga mau gitu.
Ini untuk pertama kalinya gue pergi ke sungai apa namanya, Pura Tirtampul pada malam hari. Jadi ya punyalah rasa takut gitu, tapi gue usahain biar bisa gitu. Jadi tetap ikuti perjalanan ini. Sekarang gue sudah berada di jalan raya. Bentar lagi gue bakal nyampe. Sudah kelihatan nih. Suasana seramnya sudah mulai kelihatan. Jalannya agak menurun gitu, jadi gue kasih kameranya ke adik gue biar bisa rekam jalannya gitu. Nah, di sini terlihat banyak orang juga, tapi udah mau pulang. Dan gue baru nyampe. Oke, inilah situasinya kalau malam hari. Ya, yang pastinya agak serem, tapi gak apa-apa lah. Beberapa orang udah mulai pulang, sementara gue dan adik gue baru sampai sini. Oke coy, ini agak gelap banget ya. Gue sampai gak bisa lihat pakai kamera ini. Kalau di lampu tuh masih bisa kelihatan. Itu sebenarnya adik gue lagi di dalam air sana, cuman gak kelihatan cuk. Tapi gak apa-apa lah. Intinya gini lah situasinya kalau malam hari gini. Di sini itu ya serem dikit, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini tempat buat kita nunas atau cari air minum gitu. Jadi kali ini gue mau cari air minum dulu sebelum pulang. Oke, gue ambil dulu buat gue minum sendiri. Oke, kali ini gue udah selesai mandi. Sekarang gue mau pulang. Jadi sekian video untuk hari ini. Terima kasih kalau ada yang mengikuti dan menonton video hari ini. Kita jumpa lagi besok. Sip. Oi, cuy. Sambil gue ngabisin kopi dan makanan ini, di video kali ini gue pengen ngevlog ringan aja ya. Dalam 1 minggu ke depan gue bakal upload pervlogan gue ala-ala gue gak jelas gitu ya. Gue sekedar kasih tahu aja ke lu bahwa jiwa vlog gue itu gak ada coy. Jiwa vlogging gue itu gak ada. Mungkin dalam 1 minggu ke depan video-video yang diupload itu kayaknya random banget dan sampah banget. Biasanya gue upload sampah kan. Dan ini mungkin yang diupload sampahnya dari sampah jadinya makin ampas. Itu aja yang gue upload. Jadi
Lu mending nontonnya pakai wifi aja, biar nggak ngabisin kuota lu yang berharga untuk video ampas ini. Coy, sekarang ini ceritanya gue mau mandi ke Tirtompul yang dekat dengan rumah gue. Jadi gue diharuskan pakai motor untuk ke sana. Ini motor kesayangan gue, motor Vario CBS 125 yang mesinnya itu bagus banget. Tiap kali ada tanjakan gue harus nurunin penumpang gue supaya biar cepet sampai di atas. Lu bisa lihat betapa sayangnya gue ke motor ini. Motor ini selalu bersih sampai ada bercak-bercak atau corak gitu coy, yang membuat kesan motornya semakin bagus coy, elegan. Oke, gue langsung aja berangkat daripada ngeliatin body kinclong motor gue. Lo bisa nikmatin perjalanan gue yang dekat ini. Saat ini gue ngelewatin jalan raya Singopadu Tengah untuk menuju Pura Tirtompul di Banjar Kediri Cilekarang. Gue nyaranin lu kalau kesini itu sore hari untuk menghindari keramaian coy. Gue kali ini perginya pagi. Lu bisa lihat jalannya begitu sepi sampai gue bisa gas-gaspol gitu. Intinya lu harus hati-hati di jalan, minimal 1 menit sampai kalau dari Banjar gue. Oke coy, ini udah hampir sampai. Jalannya agak menurun, jadi gue skip aja videonya karena bahaya pakai satu tangan. Dikarenakan rem gue itu sangat bagus sampai gue bisa tetap meluncur walau gue menggunakan remnya. Cuy, gue udah sampai. Inilah tempatnya, bagus banget kan. Lu bisa lihat sungainya, airnya sangat bagus coy, berwarna coklat gitu, coklatos. Mungkin karena kemarin hujan jadi airnya berubah, tapi tenang, gue gak mandi di sana sekarang. Gue mandinya di pancoran sini biar terhindar dari panu. Tapi kali ini gue serius coy, airnya tuh bagus, bening banget. Selain itu pemandiannya juga dipisah, yang pastinya sudah aman. Lu bisa lihat dari atas sana, di sini tempat pemandian cewek atau wanita, dan di sini pria. Oke coy, gue mandi dulu aja supaya bersih sampai ke otak gue. Pokoknya asik banget deh main air di sini, sumpah. Coy, lu pada sehat kan? Di video kali ini gue mau pergi ke sungai juga, tapi tempatnya berbeda dari yang kemarin. Lu bisa lihat sendiri, gue ngambil makanan gratis di warung yang dimana warung itu milik gue. Semua makanan ini mau gue bawa ke sungai coy. Oh iya, untuk lu pada yang belum nonton konten gue yang sebelumnya, itu link di deskripsi. Kalau lu penasaran, itu kontennya sampah banget sumpah, seperti konten yang ini juga. Tapi untung kali ini videonya lebih jelas daripada yang kemarin, hingga bisa membuat lu pada makin pinter. Kali ini kembali gue menggunakan motor Vario gue. Kalau lu tanya lokasi sungai ini lebih dekat daripada yang kemarin, gue udah rekam full dari rumah sampai lokasi tanpa gue skip, biar lu pada tahu dekat rumah gue sungainya banyak. Sebenarnya satu, tapi tempatnya aja berbeda. Oke, kali ini gue gak sendirian.
Ada adik sepupu gue dan temannya juga ikut. Kalau lu yang nonton cewek, siapkan tetes mata kalau lu gak mau mata lu sakit lihat ketampanan mereka. Sedikit cerita tentang alat yang gue pakai merekam. Gue pakai HP Poco F2 Pro Xiaomi. Hasilnya itu bagus, rada-rada gempa gitu. Tapi gue edit lagi di Google Foto supaya hasilnya stabil. Kalau gak gue edit, kasihan lu pada tiap hari nonton gempa. Takutnya lu itu trauma. Oke, ceritanya tamat. Balik lagi ke jalan. Sekarang gue udah sampai di parkiran. Seperti yang gue bilang, tempatnya itu deket banget. Deket dengan peristirahatan terakhir. Lu pada bisa lihat lokasinya di Apit kuburan jadi. Lu jangan macam-macam di sini. Selain lokasi mandi di sini juga bagus banget kalau mau mancing. Lu bisa lihat di bawah sana. Itu tempat gue sering mancing. Ikannya itu banyak banget sana. Tiap gue mancing itu selalu pulang gak bawa ikan. Karena ikannya lagi pada PPKM. Nah, sekarang gue udah sampai. Airnya bagus seperti kemarin. Lu bisa lihat rada-rada coklat gitu. Apa kau bilang coklat? Coklat! 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 Sebelum gue mandi, gue makan dulu. Ada sate, tempe. Yang bulat tuh gue lupa namanya. Ya pokoknya nikmatin aja dulu sambil nyantai gitu. Mereka berdua udah pada agak sabaran mandi. Yang satunya udah nyari posisi di pojokan sana, dan satunya masih di sini bengong, ngayalin mantannya. Woi, apa kabar coy? Kali ini gue mau pergi ke Pantai Sabah. Kalau di Bali itu nyebutnya Sabah tapi tulisannya Sabah. Oke. Kalau lu tanya, Goblok! kalau lu tanya lokasinya, sudah pasti gue gak tahu coy. Karena itu gue pergi gak sendirian. Gue kembali bersama mereka yang kemarin ikut ke sungai. Dan sebenarnya mereka juga yang ngajakin gue ke Pantai Sabah ini. Jadi gue ikut mereka aja gitu. Kali ini gue perginya sore sekitar jam 5. Dan motor yang gue bawa itu motor NMAX, bukan Vario kayak kemarin lagi. Karena motor Vario gue masih dibawa sama bapak gue pergi. Ini baru gue mau keluar, gue udah disambut banyak anak-anak yang lewat naik sepeda. Ini anak-anak desa gue, jadi lu pada mesti baik-baik ya. Sedikit cerita, sebelum berangkat, gue tadi sebenarnya gak ada niat pergi, tapi gue males aja di rumah diem. Ya udah, gue keluar bentar, mumpung ada yang diajak gitu. Lihat coy,
Ini cerah banget, udaranya enak banget. Emang kayak mendung-mendung gitu tapi nggak hujan-hujan coy. Ya udah akhirnya sikat, langsung gue gas. Siapa tahu ada cewek jomblo saat juga coy. Tadinya gue kan mau naik motor Vario tapi karena dibawa bapak gue jadi gue pakai make ini aja. Emang sih lebih bagus, tapi motor Vario itu motor kesayangan gue. Karena kalau naik Vario itu sudah pasti ada momen yang menarik coy. Contohnya kemarin saat gue mau ke pantai Penama, gak jadi karena ban motor gue pecah. Jadi gue diam di bengkel. Ya gimana? Motornya gak mau pergi. Tapi ya udahlah. Nanti gue ulang ke sana lagi. Lu bisa nikmatin dulu perjalanan ini, jadi santai saja ya. Oke, sekarang gue udah di Pantai Sabel. Tadi gue kesel banget coy. Itu karena gue gak dapet tempat parkir. Parah banget sumpah. Tapi pada akhirnya gue dapat juga dan akhirnya sampai di tempat ini juga. Sekedar info, kalau di pantai ini yang menarik bukannya pantai tapi lapangan luas nih coy. Lu bisa duduk santai, minum-minum air putih bareng teman-teman lu, olahraga, jalan-jalan, lihat hewan, nyari cewek. Pokoknya paket komplit ada di sini coy. Gue sekedar mengingatkan juga ke lu bahwa di lapangan ini banyak ranjau berbahaya coy. Gue berani jamin lu bakalan otomatis menghindar kalau lu lihat ini. Gue gak mau sebutin namanya apa. Yang pasti kalau lu jalan lihat ke bawah coy. Lu harus lihat ke bawah supaya dapat menghindari ranjau ini. Oke, segini aja dulu. Gue mau refresh mata, nyari yang bening-bening. Jadi sampai jumpa coy. Woi coy, kali ini gue berada di Karangasem, Desa Muncan. Nah, kenapa gue bisa di sini? Karena gue mau ngayah menggambel. Ngayah itu kalau diartikan merupakan istilah bagi seseorang atau kelompok yang bekerja dengan tulus ikhlas tanpa mendapatkan imbalan secara material. Kalau secara internasional, konsep ngayah sangat mirip dengan konsep relawan. Namun dalam ngayah tetap mengikuti kaidah adat dan aturan sosial yang berada di masyarakat Bali. Seperti itu arti ngayah, biar lu pada paham. Nice. Gue aja baru tahu sebenarnya. Goblok. Gue kesini gak sendirian coy. Sorry, gue juga gak sempet rekam waktu di jalan karena gue gak tahu jalan coy. Tapi
Intinya sih gue takut kalau asik rekam gitu nanti malah gue yang ditinggal coy. Kalau untuk puranya sendiri itu gue lupa namanya. Tapi kemarin gue inget kok. Ini sekarang gue berada di rumah teman gue. Ya sambil nunggu jam ngayah menggambarnya coy. Jadi kita istirahat sini. Gue kesini berangkatnya itu jam 11 pagi. Jam 11 itu siang atau pagi sih? Ya gitulah. Nah di sini gue beli minuman. Kalau di daerah lu namanya apa? Itu isinya campuran. Pokoknya mantap coy. Di sini tuh kalau siang udaranya bagus banget coy. Rada-rada panas gitu sih. Makanya gue beli minuman dingin. Di sini gue dan teman-teman gue dikasih banyak sekali makanan. Ada sate, lawar, dan makanan lainnya. Dan tetap ada minumannya coy. Nice. Gue di sini makannya banyak banget. Sate saja gue habisin sekitar 15 tusuk. Yeah, boy. Ya wajar sih karena memang agak kelaparan datang dari jauh. Untuk menggambarnya itu gue gak rekam ya, karena bukan itu tujuan gue. Ini gue dan teman-teman gue sudah berada di puranya. Walaupun kami sampai jam 1 siang, tapi ternyata mulai menggambarnya itu jam 5 sore coy. Jamnya lumayan lentur sih. Mungkin yang dipakai itu setelan web. Jadi agak melar. Dan untuk selesainya itu jam 7 malam. Jadi nggak lama. Cuma waktu makan aja yang lama. Oke coy, ini gue sudah mau pulang karena sudah malam. Di sini kalau malam itu malah dingin banget, jadi harus siap perubahannya. Dan salam malas ngevlog. Tada! Yoi coy, video kali ini gue mau vlog gak jelas lagi coy, soalnya gue kesel tadi. Gue niat maunya ke sungai mau mandi, tapi hujan coy. Kesel banget gue, soalnya udah di motor gue tadi. Dan akhirnya gue taruh lagi motornya. Dan makanannya gue makan di rumah tadinya. Dan mandi pun terpaksa di rumah. Dan pastinya gue batal sungai coy. Padahal udah niat banget tadi ke sungai. Soalnya mau nyari sungai yang banyak batunya. Dan kita duduk-duduk di atasnya gitu. Yeah, boy. Tapi ya gimana lagi, cuacanya mendukung hari ini. Mendukung untuk diam di rumah. Ya, sekarang ini gue sambil makan ya. Yang gue makan tuh perbekalan tadi coy. Ada sate sama tahu gitu. Sate ayam. Satenya sendiri itu gue ambil di warung gue sendiri. Gratis coy. Untuk gue, kalau lu bayar ya. Bangsat kau. Sambil makan itu kita lihat-lihat sekeliling dulu. Ini rumah adik gue dan rumah gue ntar aja, udah sering lu lihat kayaknya. Ini banyak sekali, ada apa ini namanya, coconut, apa namanya, buah kelapa yang diukir gitu ya. Pokoknya buat hiasan tuh bagus banget.
Di rumah gue ada dua, dan di rumah adik gue ada dua, jadinya ada 4. Tapi lebih bagus yang punya adik gue. Ya entah bagaimana caranya tuh, pokoknya lebih bagus punya dia. Ya gue cuman mau ngomong-ngomong gitu aja coy. Ya intinya gue males banget sekarang coy, mau keluar batal coy. Ya jadinya bikin konten gak jelas gitu. Mungkin besok ya kita ke sungai lagi, moga besok hujan coy, biar tambah gak jelas lagi konten gue coy. Ya pokoknya tunggu aja besok ya. Oke, sekian untuk konten hari ini ya, kita jumpa lagi besok. Bye, salam malas vlog. Halo cuy, di video kali ini gue bakalan membersihkan kandang akuarium cupang gue, toples ya, toples cupang gue. Jadi pandangin terus ya, kita mau bersihkan gitu. Oke. Nah oke cuy, sekarang gue sudah mengambil ikan cupang gue. Itu ada di sini. Ini airnya belum diganti sekitar 1 bulan, jadi kelihatannya kotor. Kalau gak kotor kan gak gue cuci. Gue sendiri aja belum mandi nih. Itu saja. Selain itu gue harus mempersiapkan alat-alat. Satu alat sih, ini spons ya, buat bersihin kacanya. Dan satu toples kecil ini, bukan toples, botol lah, buat wadah pengganti gitu, buat si cupangnya untuk sementara. Oke, sekarang gue sudah di bawah. Jadi pertama itu kita akan memisahkan ikan cupangnya dari wadah yang kotor ini ke toples ini, ke wadah yang kecil ini. Jadi kita buang aja airnya, atau kita bisa isi dulu. Kita buang aja airnya. Gue ngambilnya pakai tangan aja. Gue gak punya alat-alat ngambil ikan gitu, tapi gue udah sering. Kok gak dapat ya. Ini ikan cupang gue. Nah sekarang kita habisin aja airnya. Oke, sekarang ikannya sudah terpisah. Jadi tunggu gue nyuci ini dulu, nyuci toplesnya. Nanti kita balikin lagi ikan cupangnya ke toples ini. Prosesnya cuman gitu aja biar cepat gitu. Gak usah lama-lama coy, gue aja belum mandi coy. Oke, yuk kita cuci dulu. A few moments later. Oke, sekarang airnya sudah bersih dan toplesnya juga. Jadi kita bisa membebaskan ikan cupang ini dari botol yang kecil ini supaya dia bisa berlari-lari. Maksudnya berenang. Supaya dia bisa berenang di tempat yang lebih besar. Kita akan rilis dia. Ini dia master kita, cupang, master cupang. Dan cari. Sekarang dia sudah kembali ke
tempatnya. Sedikit cerita tentang Cupang ini. Dulu dia pernah sakit, badannya tuh mau bolong gitu. Gue gak ngerti juga apa masalahnya. Tapi gue kasih dia apa namanya, minyak gitu, minyak. Pokoknya kita sering gunakan buat ngobatin luka untuk manusia. Itu gue kasih ke airnya dia. Dan ternyata dia sembuh juga gitu loh. Dan pada akhirnya karena dia sembuh, gue udah bilang kalau dia bisa sembuh, gue bakal rawat dia. Jadi ya udah, karena dia sembuh, sekarang gue rawat dia. Gue kasih dia wadah seperti ini biar bagus, dan juga gue taruh di kamar gue. Jadi gue benar-benar menyayangi hewan nih, ikan ini. Ikan maksudnya, ikan. Oke, kita bawa ke atas dulu. Untuk prosesnya sudah selesai. Oke cuy, toples dari air dari ikan cupang gue sekarang udah bersih banget. Jadi giliran gue yang harus mandi. Sekarang giliran gue ya. Jadi kita akhiri aja video ini, sambil nanti gue bakal liatin ikannya berenang seperti ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Meskipun videonya abal-abal seperti ini, ya kita kurangan tripod gitu, jadi gak masalah ya, seadanya aja ya. Sekian dari video ini, terima kasih telah menonton. Salam malas ngevlog. Oke, selamat malam cuy. Di video kali ini gue bakalan mandi di Pura Tirtampul. Kali ini mandinya agak kemalaman, tadi habis olahraga. Jadi ikuti gue terus ya. Kita lihat suasana di sana malam hari. Ini gue sudah di perjalanan. Gue perginya dengan adik gue, dan ini gue lewat jalan gang di dekat rumah gue. Sekarang ini sudah sekitar pukul 6.30-an ya. Sudah mulai gelap gitu. Tadi gue habis olahraga, jadi gue mandinya agak kemalaman seperti ini. Dan entah kenapa gue pengen ke sungai. Ya gue pergi aja itu, mumpung adik gue juga mau gitu. Ini untuk pertama kalinya gue pergi ke sungai Pura Tirtampul pada malam hari. Jadi ya punyalah rasa takut gitu, tapi gue usahain biar bisa gitu. Jadi kita ikuti perjalanan ini. Sekarang gue sudah berada di jalan raya.
Bentar lagi gue bakal nyampe. Sudah kelihatan nih. Suasana seramnya sudah mulai kelihatan. Jalannya agak menurun gitu, jadi gue kasih kameranya ke adik gue biar bisa rekam jalannya gitu. Nah, di sini terlihat banyak orang juga, tapi udah mau pulang. Dan gue baru nyampe. Oke, inilah situasinya kalau malam hari. Ya, yang pastinya agak serem. Tidak apa-apa lah. Beberapa orang udah mulai pulang. Sementara gue dan adik gue baru sampai sini. Oke coy, ini agak gelap banget ya. Gue sampai gak bisa lihat pakai kamera ini. Kalau di lampu tuh masih bisa kelihatan. Itu sebenarnya adik gue lagi di dalam air sana, cuman gak kelihatan cuk. Tapi gak apa-apa lah. Intinya ginilah situasinya kalau malam hari gini. Di sini itu ya serem dikit, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini tempat buat kita nunas atau cari air minum gitu. Jadi kali ini gue mau cari air minum dulu sebelum pulang. Oke, gue ambil dulu buat gue minum sendiri. Oke, kali ini gue udah selesai mandi. Sekarang gue mau pulang. Jadi sekian video untuk hari ini. Terima kasih kalau ada yang mengikuti dan menonton video hari ini. Kita jumpa lagi besok. Sip.